bangun. Sudah jam berapa ini? Iya, Bu. Cepat mandi, sudah siang. Iya, Bu. Bu, Syifa mau ngomong. Sebentar, Nak, Ibu masih nyiapin ini. Ini penting, Bu, tentang SMP. Syifa, Ibu kira kamu ngerti kondisi kita? Aku ngerti kondisi kita, Bu. Makanya aku bicara, bukan cuma diam. Mau bicara apa lagi, Syifa? Kamu kan tahu SMP itu butuh ini itu. Tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Pak Guru bilang pemerintah punya program wajib belajar 13 tahun, Bu. Apalagi SMPN 1 Ledokombo punya program untuk murid berprestasi, Bu. Katanya orang mah gampang, tapi selalu saja ada yang harus dibayar nanti itu. Kalaupun ada biayanya, Syifa siap bantu, Bu, di hari Minggu. Tapi jangan minta Syifa untuk tidak melanjutkan sekolah ya, Bu. Sini, duduk. Syifa, coba kamu lihat tuh Kak Ebit. Kak Ebit tidak melanjutkan sekolah, tapi sekarang dia bisa bantu ibu, bisa bantu bayar listrik, beli beras. Dia kerja berguna nyata, bukan hanya nilai rapot itu. Kak Ebit itu beda, Bu. Bedanya apa? Sama-sama anaknya ibu, sama-sama ndak sekolah, sama-sama bantu ibu. Sudah, sana cepat berangkat sekolah. Ini dibawa. Iya, Bu. Bu, ini saya mau nitipin dagangan ibu saya. Maaf merepotkan ya, Bu. Merepotkan apanya, Nak? Laku kok jualannya ibumu. Anak-anak suka. Sini, taruh sini. Kamu kenapa, Sif? Kau wajahnya pucat, kurang tidur. Enggak, Bu, biasa aja. Ibu ini sudah banyak loh, Sifa, melihat anak-anak sini, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Biasanya yang bilang biasa aja itu anak yang banyak pikiran. Ada apa, Nak? Ada masalah apa di rumah? Bu, kalau Ibu Syifa gak ngebolehin Syifa ngelanjutin SMP, Syifa harus gimana ya, Bu? Oh, ibu kamu yang minta. Katanya buat bantu jualan.
Siva, ibu dulu juga nggak lanjut sekolah. Kamu tahu alasannya apa? Sama kayak kamu, orang tua minta bantu bekerja. Ya sudah nurut, daripada jadi anak durhaka. Terus sekarang ibu gak nyesel? Nyesel tiap hari nyesel nak, bukan karena ibu nggak mau bersyukur, tapi ibu karena nggak tahu ibu sebenarnya bisa sampai mana kalau dulu masih terus sekolah. Ibumu minta kamu berhenti itu bukan berarti dia jahat, dia itu takut kekurangan, takut gak bisa jaga kamu. Tapi Siva, rasa takut itu bukan alasan untuk menghentikan anak sepintar kamu. Tapi kalau Syifa ngelanjutin sekolah, siapa yang bantu ibu Syifa? Rezeki itu bukan karena anaknya yang sekolah, justru kalau Siva sekolah, pinter, justru akan mengangkat derajat keluarga Siva. Bicara lagi ya nak sama ibumu, jangan pantang menyerah. Ibu bantu doa dari sini. Makasih ya Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sif, kok dari tadi senyumnya dipaksain terus sih? Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok, Van. Datang SMP ya Sif? Emang belum direstuin sama ibumu? Belum, Van. 4, 5 langkah ke depan. Jalan! Hadap, kanan hadap kiri. Gerak! Kerjakan. Hari ini kita akan belajar tentang energi. Energi ya. Sebagaimana minggu kemarin Pak Guru jelaskan, energi itu ada dua. Ada energi Terbarukan. dan energi. Tidak terbarukan. Sekarang Pak Guru pengen nanya, siapa yang bisa menjelaskan energi terbarukan itu apa? Ayo. Saya Pak Guru. Oke Zawa, silakan. Energi yang tidak akan habis walaupun dipakai terus-menerus. Oke benar, tepuk tangan untuk Zawa. Nah, barusan itu yang dikatakan Zawa itu adalah energi terbarukan. Sekarang Pak Guru pengen nanya, energi yang tidak terbarukan. Siapa yang bisa jelaskan? Boleh angkat tangan? Energi yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Bagus Siva. Tepuk tangan tuh Siva. Bagus. Berarti kalian sudah paham tentang definisi dari energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Nah, sekarang contohnya. Contoh dari energi terbarukan itu apa? Siap. Ada bisa jawab? Oke. Angin, air, dan cahaya matahari, Pak. Bagus, Avan. Tepuk tangan tuh, Avan. Nah, barusan contoh dari energi terbarukan itu kan sudah dijelaskan oleh Avan. Nah, sekarang Pak Guru pengen ada satu anak maju ke depan untuk menuliskan contoh dari energi tidak terbarukan. Ayo, siapa ayo? Saya Pak Guru. Boleh, Rifa, ayo. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Rifa.
Nah, itu barusan tentang energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Nah, sebenarnya energi itu masih ada banyak. Masih ada energi termal, ada energi kimia, dan lain-lain. Tapi kalian akan pelajari itu di SMP. Nah, makanya Pak Guru harap kalian tuh meneruskan sampai SMP, SMA, sampai kuliah, dan gapailah cita-cita kalian. Di sini masih ada yang mau nikah enggak? Dadan, Dadan, Raihan, Nabil. Coba ulangi apa yang kata Pak Guru hilang. Raihan, Nabil, ayo maju. Untuk yang lain, ini adalah contoh yang tidak baik. Jangan pernah dicontoh. Nabila, Raihan, kalau ada Pak Guru menjelaskan di depan, kamu tuh dengarkan. Jangan main-main sendiri. Paham? Ya, Pak. Sekarang angkat kaki kanan. Kedua tangan di kuping. Pak Guru harap kejadian ini adalah terakhir kalinya. Dan ini berlaku untuk semua. Bukan hanya Raihan dan Nabil. Paham? Ya udah. Kecuali Raihan dan Nabil, silahkan istirahat. Untuk kalian berdua, jangan diulangi lagi ya. Ya Pak Guru. Ya. Ya udah, turunkan kakinya, tangannya juga. Ya udah, istirahat sana. Assalamualaikum. Ya, masuk. Gini loh Pak Fakih, dari 16 murid kelas 6, kok masih ada 2 yang belum mengisi formulir penyebaran murid. Kalau yang satu saya sudah tahu alasannya, terus yang satunya itu gimana? Iya Bu, benar Siva. Dari kemarin saya sudah wanti-wanti, tapi jawabannya nanti terus. Dan tadi saya dapat informasi dari temannya Afan, ternyata ibunya tidak mengizinkan Siva untuk sekolah lagi. Siva yang juara 2 OSN IPA itu? Iya Bu, benar. Kita tidak boleh tinggal diam, tapi dengan cara yang bijak. Siva itu jangan sampai malu di depan temannya. Siap Bu. Kok tumben telat? Ada rapat lagi? Enggak, cuma kepikiran satu murid aja. Kenapa? Ayo masuk dulu. Ya. Oh, makasih. Sama-sama. Murid yang mana yang Bapak pikirkan lagi? Yang kemarin dimarahi itu? Bukan, malah sebaliknya. Murid yang ini berprestasi, juara 1 terus. Namanya Siva. Oh, Siva yang juara OSN IPA, yang juara 2 itu, Bapak. Ya, bener, yang itu. Memangnya kenapa Siva, Pak? Siva itu gak boleh ngelanjutin SMP sama ibunya. Disuruh bantu jualan di pasar.
Ya Allah, astaga, anak yang berprestasi malah justru keluarganya tidak mendukung ya Pak. Ya itu. Tadi Siva cerita sama aku. Sambil nangis lagi. Ya Allah, kasihan sekali. Terus Bapak gimana sekarang? Rencananya sih aku sama kepala sekolah mau berkunjung sih ke rumahnya. Tapi tidak tahu kapan. Mungkin besok. Semoga ya Pak, ibunya Siva mendukung, mendengarkan kita sebagai gurunya, Bapak sebagai gurunya, kepala sekolah. Juga kalau datang ke sana mungkin didengarkan oleh orang tuanya Siva. Amin, amin, amin. Tapi kalau besok aku ke sana, ya paling aku pulang telat lagi deh. Nggak apa-apa Pak, demi murid, demi anak bangsa, semoga Bapak berhasil. Dan guru-guru di sana berhasil bujuk orang tuanya Siva. Hingga Siva bisa melanjutkan ke SMP. Makasih. Iya, sama-sama. Semangat Pak. Ya. Kok sendirian? Udah makan belum? Belum lapar, Kak. Kenapa sedih? Berantem lagi ya sama ibu? Tentang SMP lagi? Ibu bilang, aku kayak kakak aja. Bantu keluarga, gak usah sekolah. Ibu salah. Hah? Maksudnya? Ibu bilang gitu tuh bukan karena gak sayang sama kamu. Ibu itu gak mau kehilangan kamu. Ibu takut gak bisa jaga kamu. Tapi caranya salah. Tapi bukannya kakak gak ngelanjutin sekolah? Dan sekarang baik-baik aja kan? Baik-baik aja sama bahagia tuh beda. Kakak tiap hari kerja, pulang cuma tidur doang. Terus besoknya kerja lagi. Kakak tuh gak punya pilihan. Sedangkan kamu tuh punya, Sif. Makanya kakak harap jangan sia-siain itu. Terus, kalau aku ngelanjutin sekolah, yang bantu ibu siapa, Kak? Urusan bantu ibu itu tugas kakak. Tugas kamu ya sekolah. Kakak gak mau 20 tahun lagi kamu nyesel kayak kakak. Makasih ya, Kak. Udah, jangan sedih lagi. Besok bicara lagi sama ibu. Kalau susah biar kakak yang bantu. Apa bener ini betul rumahnya Siva? Katanya Avan sih bener, Bu. Coba aja kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak, Ibu, silakan masuk. Oh iya, Bu. Oh iya. Sif, Siva, ada Pak Guru dan Bu Guru, Sif. Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih Bu sudah menerima kedatangan kami. Maksud kedatangan kami di sini bukan untuk memaksa. Cuma kami sudah membersami Siva selama 6 tahun. Jadi kami tidak bisa berpura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi pada Siva. Oh iya Bu, ini ada brosur SMPN 1 Ledo Ombo. Ini coba lihat Bu. Di brosur itu ada program jalur afirmasi dan jalur prestasi. Anak yang memenuhi syarat seperti Siva bisa masuk SMP negeri pilihan tanpa biaya sama sekali. Belum lagi ada program PIP untuk anak kurang mampu. Bu,
Dulu kan ibu pernah bilang, kakak harus jaga Siva. Siva jangan sampai kayak kakak. Apa ibu gak inget soal itu? Bit, Biarin Siva sekolah, Bu. Bantu ibu, itu tugas kakak di sini. Siva, ibu nggak mau kamu menyesal gara-gara ibu melarang kamu melanjutkan sekolah. Ibu izinkan kamu sekolah, tapi kamu janji harus sungguh-sungguh. Iya, saya janji, Bu. Hari ini adalah saat yang ditunggu-tunggu untuk kelas 6 selama 6 tahun. Seandainya kalian lulus, semoga ilmu yang didapat selama 6 tahun barokah untuk kalian. Dan kelulusan tahun ajaran 2025-2026 SDN Lembengan 3 lulus 100%. Alhamdulillah. Kembali ke barisan. Coba perhatikan anak-anak ya, yang dipegang Pak Faki ini adalah surat keterangan lulus. Nanti yang dipanggil Pak Faki ke depan, ambil surat keterangan lulus, lalu kembali ke tempatnya lagi. Rifki Abdul Warid, Putri Nabilatus Solehah. Muhammad Misbahul Munir. Sekali lagi Bu Guru ucapkan sukses selalu untuk anak-anak kelas 6 SDN Lembengan 3. Dan sebentar lagi bisa dilihat hasil dari SKL-nya. Baiklah Nana, tibalah waktunya Bu Guru akan mengumumkan lulusan terbaik 1, 2, dan 3. Pak Faki, tolong. Siap. Baiklah, Bu Guru mulai dari lulusan terbaik ketiga, yaitu Siti Sahwa. Selanjutnya, lulusan terbaik kedua, yaitu Muhammad Afan. Dan yang terakhir, lulusan terbaik 1, Asifa. Bu! Ibu! Bu, aku lulus sebagai lulusan terbaik, Bu. Dan aku diterima di SMPN 1 Ledokombo lewat jalur prestasi, Bu. Selamat ya nak, selamat kamu lulus dengan lulusan terbaik. Maafin ibu. Wah, kita juara. Nah gitu dong. Janji ya, jangan kecewain kakak sama ibu. Iya, Kak. Aku Syifa, aku tinggal di desa kecil, sekolah di SD pinggiran, dan pernah hampir tidak bisa melanjutkan perjalananku. Tapi aku belajar satu hal,
Tidak beruntung secara ekonomi bukan berarti tidak berhak bermimpi. Pemerintah tidak tinggal diam. Ada program beasiswa, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi. Semua disiapkan agar anak-anak seperti aku tidak perlu memilih antara membantu keluarga atau mengejar masa depan. Kalau kamu juga berada di titik yang sama seperti aku dulu, ragu, takut, merasa mimpimu terlalu besar, jangan berhenti dulu. Tanyakan ke gurumu, datangi sekolahmu, dan ceritakan kondisimu. Karena jalan itu ada, kamu hanya perlu berani melangkah.